Halo, jumpa lagi di channel Feven Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal akhir bab materi laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 2 biasa diajarkan ini ya. Ada banyak soal, 20 soal PG pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, laju reaksi, reaksinya 2P tambah 3Q2 menghasilkan 2PQ3. Dapat dinyatakan sebagai. Nah, jadi konsep laju reaksi, laju berkurangnya konsentrasi dari reaktan atau pereaksi yang di kiri, laju terbentuknya atau bertambahnya ya, yang bagian produk atau hasilnya. Jadi P dengan Q2 akan berkurang, sementara PQ3 akan bertambah seiring waktu. Tinggal kita cek yang A, penambahan konsentrasi P. P itu di kiri, berarti dia nggak bertambah, berkurang. Sama ya, ini Q2 itu ada di kiri, berarti berkurang, bukan bertambah. PQ3 itu ada di kanan, berarti bertambah. Nah, ini jawabannya. P dan Q2 sama-sama bertambah? Salah. PQ2, PQ3-nya bertambah? Salah. Paham ya? Untuk nomor 1, yang C. Jadi intinya simpel, yang kiri akan berkurang, kanan akan bertambah. Ke nomor 2, dalam suatu wadah ada volume 2 liter, dimasukkan 4 mol gas HI. Lalu gas HI itu akan terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut ternyata muncul 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi penguraian gas HI. Saya awali dengan reaksi ya, HI menjadi H2 tambah I2. Jangan lupa koefisiennya ya. Nah, mula-mula bereaksi sisa. Katanya kan di awal ada 4 mol gas HI. Ini belum ada. Setelah 5 detik muncul H2 sebanyak 1 mol. Nih, si H2-nya muncul 1 mol. Jadi ini jadi patokannya ya, atau jadi jalannya gitu ya. Nah, jadi naikkan ke atas. Ini juga 1 karena koefisien mereka sama ya. Tapi ini 2. Kenapa ya? Karena koefisiennya 2. 2, 1. Tinggal turunkan. Ini komposisinya. Oke. Nah, ini kan yang ditanya laju reaksi ya. Biasa kita pakai yang bereaksi ini. Kebetulan B dengan S-nya sama. Jadi bongkar satu-satu. Untuk yang HI 2 mol, karena volumenya 2 liter ya, 2 mol per 2 liter atau 1 molar, molaritas ya. Nah, laju itu atau R-nya adalah molaritas per detik. Nah, makanya ada waktunya 5 detik. Tinggal bagi aja 1 molar per 5 detik. 0,2 molar per detik. Inilah laju penguraian HI. Kenapa dikatakan mengurai? Ya karena yang di kiri dia HI-nya kan. Lalu pembentukan H2 ya karena H2-nya di kanan maka terbentuk atau bertambah. Jadi untuk H2 1 mol volumenya 2 liter. Jadi 0,5 ya, 0,5 molar. Lajunya 0,5 molar bagi volumenya, bagi detiknya 5 detik. Berarti 0,1 M per detik. Udah tinggal ikutin opsinya. Yang dia tanya adalah terbentuknya H2 dan terurainya HI. H2-nya 0,1, HI-nya 0,2. Yang A. Lanjut nomor 3. Gula akan lebih mudah larut dalam air panas daripada air dingin. Benar ya? Hal ini menunjukkan kenaikan suhu, umumnya meningkatkan laju reaksi. Alasan yang tepat kenapa? Jadi kalau kita bicara suhu atau temperatur, itu ada temennya gitu, atau paketannya adalah energi kinetik. Ya, jadi faktor-faktor laju reaksi itu cara memahaminya begitu, cari pasangannya.
Jadi energi kinetik itu dibahas di C dan D. Jadi semakin tinggi suhunya, energi kinetiknya juga makin besar. Jadi geraknya makin cepat gitu. Maka opsi yang tepat yang C. Nomor 4-nya, reaksi penguraian N2O5 mengikuti persamaan reaksi berikut. Ini ada reaksinya ya. Dikasih tahu nih, laju penguraian si N2O5 2 kali 10 pangkat minus 6 molaritas per second. Laju pembentukan NO2-nya berapa? Saya tulis ulang reaksinya. 2 N2O5 menjadi 4 NO2, 2 O2. Jadi yang dikasih tahu ini, 2 kali 10 pangkat minus 6 molaritas per second. Yang ditanya ini. Nah, jadi penguraian dan pembentukan ini berbanding lurus dengan koefisiennya ya. Jadi 2 ke 4 gitu. Artinya NO2 itu akan terbentuk 2 kali lebih cepat, lebih banyak gitu. Ya. Jadi ini 2 ya tinggal kali 2 aja. 4 kali 10 pangkat minus 6 M per S. Yang mana nih? Yang C. Nomor 5, ada reaksi Zn tambah 2HCl menghasilkan ZnCl2 tambah gas hidrogen. Diperoleh data pengamatan volume dari gas hidrogen yang terbentuk. Ya. Ada 2 kali ini ya. 2 data dengan waktunya. Yang ditanya laju pembentukan gas hidrogennya itu berapa? Jadi R itu bisa molaritas per second, bisa volume per second di sini ya. Bisa diwakili oleh si volumenya ini. Jadi totalnya si volumenya itu V ya, dari H2 terhadap waktunya. Nah, jadi kita bisa cari kayak selisih gitu ya. Jadi 20,5 dikurang 12 dibagi 20 kurang 10. Jadi ini kurang ini dengan ini kurang ini. Udah, ini saya dapat hasilnya 0,85 ml per second. Jadi setiap second itu terbentuk adalah 0,85. Yang dadu. Nomor 6, berikut data percobaan penentuan laju reaksi A tambah B menghasilkan produk. Ada 5 percobaan dengan variasi ini ya, konsentrasi, suhu dengan luas permukaan. Ini suhunya sama semua nih ya. Berdasarkan data percobaan 1 dan 3, faktor yang memengaruhi laju reaksi adalah fokus 1 dan 3. Suhunya sama, berarti bukan faktor suhu. Molaritas atau konsentrasinya sama, berarti bukan faktor konsentrasi. Tinggal yang berbeda adalah serbuk dengan padatan. Serbuk dengan padatan itu namanya luas permukaan. Untuk waktu itu bukan ya, bukan variabelnya ya. Itu dia variabel terikat ya. Maka 1 dan 3 itu dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Jadi tinggal cari saja mana yang berbeda, faktor-faktor mana yang berbeda. Kecuali waktu. Oke? Nomor 7, ada suatu reaksi yang dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius, terus dinaikkan menjadi 75 derajat Celcius. Nah, tiap naik 10 derajat Celcius, katanya kecepatannya jadi 2 kali lebih cepat. Maka kecepatan reaksi tersebut menjadi berapa kali lebih cepat? Maksudnya di 75 derajat Celcius itu jadi berapa kali lebih cepat dibandingkan dengan di 25 derajat Celcius. Jadi konsep saja ya, 25 dia menjadi 75 tapi naiknya 10-10. 45, 55, 65, 75. Setiap naik sini 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali lebih cepat. Paham ya? Nah, kita anggap aja misalnya di sini kecepatannya X. 2 kali lebih cepatnya 2X. 2 kalinya lagi 4X. 2 kalinya lagi 8X. 2 kalinya lagi 16X. Dan terakhir 32X. Jadi kecepatannya pada 75 derajat Celcius adalah 32 kali lebih cepat dari 25 derajat Celcius. Yang dadu.
Nomor 8, berikut data percobaan reaksi antara besi dan larutan asam klorida. Ada 5 data. Dari data tersebut, reaksi akan berlangsung paling cepat adalah yang mana? Paling cepat. Cari aja konsentrasi tertinggi. Ini. Lalu bandingkan serbuk dengan kepingan mana yang lebih cepat bereaksi. Luas permukaannya lebih besar tuh serbuk. Berarti lebih cepat bereaksi. Nomor 1. Yang A. Ingat ya, semakin kecil itu bendanya, materinya, maka luas permukaannya semakin besar. Nomor 9, pada reaksi pembakaran amonia, NH3 dibakar ditambahkan O2 ya. Jadi gas N2 tambah H2O. Grafik laju reaksi penambahan N2 terhadap waktu adalah N2 itu kan di kanan ya, artinya pasti akan bertambah. Dari awal tuh dari nggak ada, lama-kelamaan akan naik. Jadi nggak mungkin B, E, dan C. Tinggal A sama D. Bedanya di mana A sama D? Ini yang A ini seperti kayak udah memuncak gitu kan, udah sampai banyak gitu terus berkurang gitu. Enggak ya, jadi dia akan naik terus cepat ya, nanti pada titik ini ya jumlahnya stabil sampai dia habis gitu ya, karena tergantung dari NH3 dan O2 nya. Jadi dia nggak habis gitu loh, nggak berkurang ya. Yang dadu. 10, berikut ini adalah reaksi 2 gram batu pualam CaCO3 ya dengan larutan asam klorida HCl. Dengan berbagai kondisi ada 5 data. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu ditunjukkan oleh gambar berapa. Berapa dengan berapa gitu maksudnya. Ingat ya, faktornya suhu. Jadi cuma suhu yang beda, selebihnya harus sama. Cek 1 dan 2. 1 dan 2 molaritasnya sama, suhunya sama, tapi luas permukaannya beda. Ya, jadi ini bukan faktor suhu. Kenapa? Suhunya sama. Ingat, suhunya yang harus beda. Bagaimana dengan 1 dan 4? 1 dengan 4. Molaritasnya sama, oke. Suhunya beda, benar. Tapi juga ini beda luas permukaannya. Jadi dia 2 faktor, bukan cuma suhu. Yang ditanya kan yang hanya. Gitu ya. Ini kena jebak juga nih kita di 1 dan 4 nih ya. 2 dan 3. 2 dan 3 molaritasnya aja udah beda, nggak usah dibahas. 2 dan 4. Nah ini dia. Kalau 2 dan 4 nih kan luas permukaannya sama nih. Zatnya sama nih. Serbuk-serbuk. Suhu doang yang beda. Ini molaritas sama. Nah udah pasti yang dadu 2 dan 4. Jadi kalau ditanya faktor suhu, coba cek aja yang suhunya beda, sisanya semua harus sama. Paham ya? 11, katalis memegang peranan penting dalam industri kimia. Misalnya proses Haber-Bosch. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Pada proses ini pembentukan amonia menggunakan besi sebagai katalis. Nah ini faktor katalis nih yang dibahas. Tanpa si Fe, katalis Fe, proses asli pembentukan amonia akan memakan waktu yang sangat lama. Katalis diperlukan pada reaksi ini karena apa? Jadi kalau kita bicara tentang katalis, kita bicara tentang temannya adalah energi aktivasi. Jadi katalis itu menurunkan energi aktivasi, energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi. Ya, dengan cara dia memberi jalur alternatif yang lebih kecil EA-nya. Ini aktivasinya lebih rendah nih. Ini menaikkan udah salah. Jadi sebenarnya udah ketahuan gitu kalau soal PG ya. Kalau suhu tadi temannya adalah energi kinetik. Kalau katalis itu temannya adalah energi aktivasi. Oke, untuk 11 itu yang A. Untuk 12, peristiwa berikut yang menunjukkan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang A, obat sakit MAH dianjurkan untuk dikunyah agar mempercepat penetralan asam lambung. Nah ini juga, ini ya, langsung ketemu.
Jadi tadi saya udah sebutkan bahwa semakin kecil bendanya, materinya, semakin luas permukaannya. Permukaannya itu gede gitu. Luas bidang sentuhnya itu besar. Ya, jadi kalau kita kunyah itu kan berarti penyerapannya lebih cepat, prosesnya juga lebih cepat. Gitu ya, maksudnya ya. Yang A. 13 sudah mulai hitung-hitung, ada reaksi A tambah B menghasilkan produk, persamaan laju reaksinya, R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B pangkat 2. Bila pada suhu tetap konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, lajunya menjadi berapa kali? R sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B kuadrat. Kalau dikatakan ini dinaikkan 2 kali, ya masing-masing dinaikkan 2 kali, ganti aja nih, si A-nya jadi 2, B-nya juga jadi 2. 2 kali 2 kuadrat 8. Jadi 8 kali lebih cepat dari semula. Gitu ya caranya ya. Jadi kalau dia bilang dinaikkan jadi 5 kali ya, jadi ganti aja A dan B-nya jadi 5 gitu. Naikkan 3 kali, ganti aja A dan B-nya jadi 3 dan seterusnya. Nomor 14 ada 3 percobaan reaksi NO dengan BR2. 3 data ya. Order total reaksi tersebut adalah, oke, jadi kalau kita punya NO dengan BR2, maka kita langsung dapat data lajunya adalah persamaan lajunya, persamaan umum lajunya, K kali konsentrasi NO, pangkatkan ordernya kita nggak tahu, anggap aja X, BR2 pangkatkan, anggap aja ordernya Y. Ya, jadi NO kita wakili dengan X, BR2 kita wakili dengan Y. Nah, untuk cari X, kita cari lawannya. Jadi si BR2 itu cari yang sama. Nah, sebenarnya saya ragu ini 0,05 dengan 0,005. Oke lah, kita coba nanti ya. Cari X, untuk cari nilai X, cari BR2 yang sama. Nggak ada kan? Karena satu 0,05, satu 0,005. Kalau kita mau cari Y, carilah konsentrasi NO yang sama. Data berapa yang NO-nya sama? Ada nih, 1 dan 2. Jadi, rumus ini kita bandingkan untuk data 1 dan data 2. Jadi dari R dulu kan, bandingkan ini. 0,006 per 0,024 sama dengan. K-nya nanti kita bisa coret karena pasti sama ya. Lalu bandingkan NO di 1 dan 2. 0,1 banding 0,1 pangkat X. Ini ya. Lalu BR2-nya ini. 0,05 per 0,2 pangkat Y. Ini bisa kita auto coret karena kita memang cari yang sama kan, supaya habis. Nah, tinggal ini 6 per 24 itu kan 1/4. 5 per 20 juga 1/4. Maka kita dapat Y sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan si X? Nah, sebenarnya kita bisa coba-coba aja pakai cara yang mana ya. Pakai data yang mana. Misalnya saya pakai data 2 dan 3. Yuk kita bandingkan data 2, data 3. Ini bandingkan R-nya. 0,024 per 0,024. Lalu ini 0,1 per 0,2 pangkat X. Lalu ini 0,2 per 0,005, ada lagi satu nolnya. Ini 1 ya. Ini setengah pangkat X. Nah, ini kan 20 atau 200 per 5, jadi 40 nih. 40 pangkat Y. Y-nya kan 1. Ya, jadi 1/40 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, nggak dapet ya kan. Kalau yang tadi 0,05, maka kita bisa dapat di sini 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Dapat Y-nya sama dengan 2. Sorry, ini bukan Y, X, sorry ya. Jadi kalau begini X-nya jadi bingung kita.
Ya, seperti yang saya prediksi di awal tadi, data si BR2-nya ini agak meragukan gitu ya. Tapi kalau memang sesuai dengan data ya berarti kita dapat X sama dengan 0. Berarti order total itu ya X tambah Y. 0 tambah 1 ya 1. Kembali lagi tadi, kalau yang data 3 itu 0,05, maka kita bisa dapat X-nya 2. Jadi 2 tambah 1 bisa 3 gitu. Oke, ya tergantung aja ya. Yang penting tahu atau paham cara kerjanya aja. 15. Perhatikan data laju awal reaksi berikut. NO tambah 2H2 menghasilkan N2 tambah 2H2O. 4 percobaan, ini ada waktunya ya. Yang ditanya order NO untuk reaksi tersebut adalah. Nah, kalau kita dikasih waktu, sementara kan kita biasa pakai laju. Tapi nggak usah permasalahkan karena laju itu adalah 1 per T. T seper laju, laju seper T. Gitu. Artinya data-data ini jadikan aja seper. 1 per 9,6, 1 per 3,2, 1 per 1, 1 per 4. Ingat ya, yang kita pakai lajunya. Lalu samalah seperti data yang tadi. Kita cuma cari NO, anggap aja ini X, ini Y ordernya ya. Jadi kalau untuk cari NO atau si X-nya, carilah konsentrasi H2 yang sama. Data berapa yang H2-nya sama? Nah, ini ada nih, 3 dan 4. Tinggal bandingkan, ini rumusnya ya, R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X, H2 pangkat Y. Yuk kita bandingkan 3 dan 4 ya. Kita bandingkan 3 dan 4. Kita pakai yang ini. Yang lajunya. Jadi laju 3 banding laju 4 adalah 1 per 1/4. K-nya kita bisa coret aja. NO-nya 0,4 per 0,2. Pangkat X. Ini kan tadi kita cari yang sama. Sekali lagi, kenapa sih cari yang sama? Supaya langsung bisa dicoret, jadi lebih gampang gitu. 1 per 1/4 kan jadi naik ya 4-nya. 4 per 2 ya 2. Sehingga kita bisa dapat X-nya sama dengan yang dadu. Nomor 16, dari reaksi P2 tambah Q2 menghasilkan 2PQ, dihasilkan data sebagai berikut. Ada 2 data ya. Dari data tersebut, order reaksi si Q2-nya berapa? Q2 yang dicari ya. Oke, lagi kita bisa buat dulu nilai ininya ya, persamaannya. R sama dengan K kali. Ingat, tinggal masukkan aja yang ini, yang reaktan ya. P2 anggaplah pangkat lagi, pangkat X. Q2 pangkat Y. Kita sekarang breakdown data 1. R sama dengan, saya tulis ulang lah, nggak apa-apa. K-nya bisa dicoret aja. P2-nya dinaikkan 2 kali, Q2-nya tetap. Ternyata R-nya menjadi 4 kali. P2-nya naik 2 kali, Q2-nya tetap. Ternyata lajunya jadi 4. 4 kali semula. Jadi kita buat sini 4 sama dengan P2-nya dinaikkan 2 kali. Ganti aja dengan angka 2. Q2-nya dibuat tetap. Dibuat tetap itu artinya seperti pangkat 0 gitu. Jadi nggak ngaruh. Dapat kan? X-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita ke data kedua ya. Pakai persamaannya sama. Nah, cek ya. P2 dan Q2 sama-sama dinaikkan 2 kali. Ternyata lajunya jadi 8 kali. Artinya 8 sama dengan P2-nya ganti jadi 2. Q2-nya juga ganti jadi 2. Tadi kan kita udah dapat X-nya sama dengan 2. 8 sama dengan 4 kali 2 pangkat Y. 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka dapat Y sama dengan 1.
Ini tadi punya si Q2 ya. Oke, berarti ordernya si Q2 adalah 1. Yang B. Nih ngitung lagi seperti tadi. Sama aja, kita anggap aja ini X, ordernya anggap Y. Ini udah laju dikasih tahu aman. 3 data. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, kita mau cari X. Cari X, kita bisa cari BR2 yang sama. Data berapa yang BR2-nya sama? 1 dan 3. Untuk Y, kita cari si NO yang sama. NO sama ada di data 1 dan 2. Nah, ini enak kalau udah ada yang sama ya. Pasti lebih mudah ngerjainnya. Yuk, sekarang kita cari X, kita bandingkan untuk data 1 dan 3. Nih ya, R-nya kita bandingkan. 0,006 per 0,024. K-nya abaikan saja. Nih, 1 dan 3. 0,1 per 0,2 pangkat X. 0,05 per 0,05 pangkat Y. Langsung aja nih coret. Ini seperempat, ini setengah. Dapat ya, langsung X-nya sama dengan 2. Jadi order si NO itu 2. Caranya sama, cari Y pakai data 1 dan 2. Diperhatikan ya. Nih, bandingkan semua data 1, 2. Kita mulai dari sini. Jadi 0,006 per 0,012. NO-nya 0,10 per 0,10 pangkat X. BR2-nya 0,05 per 0,10 pangkat Y. Coret. 6 per 12 itu setengah. 5 per 10 juga setengah. Dapat Y-nya sama dengan 1. Berarti NO pangkat 2, BR pangkat 1 yang dadu. Nomor 18, perhatikan grafik energi terhadap koordinat reaksi berikut ini. Energi aktivasi yang merupakan tahap penentu laju reaksi ditunjukkan oleh energi aktivasi, energi minimum yang dibutuhkan dalam suatu reaksi untuk dapat berlangsung reaksinya. Energi aktivasi yang merupakan tahap penentu laju reaksi adalah yang merupakan tahap lambat. Ya, tahap lambat. Jadi sebenarnya jawaban kita itu tinggal ini. Antara ini dengan ini. Karena energi aktivasi itu dari ini ya, ke atas. Oke. Nah, jadi pilihannya mana? Kalau ini adalah mana nih ya? EA2. Tapi kalau cuma ini berarti EA3. Jadi pilihannya cuma EA2 dan EA3. Mana yang kita pilih? Yang paling lambat. Mana yang lebih lambat? Yang paling tinggi, yang paling ke atas gitu. Ya, jadi energi aktivasinya makin tinggi ke atas berarti makin lambat reaksinya berlangsung. Gitu ya. Ya, karena penentu laju reaksi adalah yang paling lambat, ya berarti kita pilih yang EA2, yang B. 19 ngitung lagi seperti tadi. Lagi ya, H2-nya kita anggap aja X. SO2-nya kita anggap aja Y. Cari X berarti carilah SO2 yang sama. Data berapa yang SO2 sama? 1 dan 2. Cari Y, carilah si H2 yang sama. Jadi kebalikan gitu ya. H2 sama ada di data 2 dan 3. Harus hati-hati lagi yang dikasih tahu waktu ternyata. Dan kita butuh laju. Masih ingat tadi? Seperkan saja sudah. Beres. Langsung dapat lajunya. Oke, kita bongkar ya. Oh, ini rumusnya adalah R sama dengan
K kali konsentrasi H2 pangkat X konsentrasi SO2 pangkat Y. Pakai rumus ini kita bandingkan data, kita mau cari mana dulu, X 1 dan 2 ya. Nih, bandingin semua nih. Yuk, R-nya dulu. Berarti ini ya, sorry yang ini. 1/72 per 1/18 sama dengan H2-nya 0,1 per 0,4 pangkat X. SO2-nya kan kita cari yang sama tadi. Supaya bisa dicoret. Ini kan jadi 18/72 ya. 18/72 itu juga 1/4. Berarti X-nya sama dengan 1. Order reaksi H2 adalah 2, salah. Hukum laju reaksinya R sama dengan K kali H2 pangkat 2, langsung salah. Yuk bandingkan sekarang data 2 dan 3. Kita bandingkan lagi yang ini, yang lajunya ini. 1/18 per 1/36. 0,4 per 0,4 pangkat X. 0,2 per 0,1 pangkat Y. 36/18, 2. Ini juga 2. Dapat Y sama dengan 1. Berarti yang B, SO2-nya order 2 salah. Total ordernya jadi 4 salah. Ya udah pasti jawabannya yang E. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi H2 kali konsentrasi SO2. Masing-masing pangkat 1. Laju reaksi 4 kali lebih cepat jika konsentrasi H2 dan SO2 diperbesar 2 kali. Kita buktiin aja. Ganti 2, ganti 2. Benar kan? 4 kali lebih cepat. Yang E. Terakhir ya, nomor 20. Reaksi lagi, H2I2 menghasilkan 2HI. Ini dikasih tahu dalam laju, 3 percobaan, 3 data. Oke, kita coba ya. Tanya hukum lajunya. Di R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y. Ini polanya. Lagi pakai aja ini X, ini Y ordernya. Mau cari X, carilah lawannya ya. Konsentrasi I2 yang sama itu data berapa? I2 sama ada di data 1 dan 2. Oke. Cari Y, kebalikannya cari konsentrasi H2 yang sama. Cek H2 yang sama ada di data 2 dan 3. Nah, kalau udah ada data yang sama gitu sudah lebih gampang ya. Yuk bandingkan ini ya. R-nya ya. R data 1 dengan R data 2. 1, 2. Jadi kita bandingin semua nih. 5/20 sama dengan K-nya kita hapus saja. H2-nya adalah 0,1 per 0,2 pangkat X. I2-nya 0,1 per 0,1 pangkat Y. Kenapa kita cari yang sama? Supaya bisa coret. 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Langsung dapat X sama dengan. Langsung beres. Nah, sekarang bandingkan 2 dan 3. Data 2, data 3 ya. 20/20 kan R-nya. Ini 0,2 per 0,2 pangkat X. 0,1 per 0,4 pangkat Y. Yang sama bisa kita coret. Ini juga hasilnya 1 ya. 1 sama dengan 1/4 pangkat Y. Ya, 1/4 pangkat berapa supaya 1? Ya pangkat 0. Udah, berarti tinggal atau hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dari si H2 saja. Si I2-nya nggak ngaruh ternyata ya. Maka R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X. Pangkat 2. Oh, ada nih yang B, bravo.
Oke, selesai ya soal akhir bab materi laju reaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang terkhusus sedang belajar materi ini. Maaf ya, kesalahan kekurangan. Ini cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.